Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafran Maulid Putra Yudi dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 35 akan mempresentasikan tentang teknik presentasi. Presentasi merupakan salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Presentasi yang dianggap efektif tidak hanya mampu menarik perhatian audien, namun juga dapat menggerakkan audien untuk melakukan sesuatu hal. Agar presentasi menjadi efektif, perlu menggunakan teknik presentasi. Teknik presentasi dibagi menjadi 7. Yang pertama, menyusun slide. Yang kedua, presentasi sama dengan bercerita. Yang ketiga, sederhana, bukan seadanya. Yang keempat, hindari text oriented. Yang kelima, visual dan verbal. Yang keenam, gangguan. Dan yang ketujuh, unsur emosi. Teknik pertama, penyusunan slide. Slide digunakan sebagai alat yang memudahkan audien memahami apa yang disampaikan oleh presenter. Dalam menyusun slide, harus memperhatikan fokus dan kesesuaian dengan yang disampaikan oleh presenter agar menarik perhatian audien dan menentukan apakah audien akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Tiga hal utama yang menyebabkan audien tidak tertarik dengan presentasi yaitu penyampaian yang buruk, inti yang ingin disampaikan tidak jelas, dan slide yang rumit atau mengalihkan fokus. Alasan utama pemirsa tidak memperhatikan presenter disebabkan tiga hal, yaitu pesan yang ingin disampaikan tidak jelas, penyampaiannya buruk, dan slide yang membosankan dan rumit. Unsur yang dapat memengaruhi pemirsa yang pertama etikal, terkait dengan sosok presenter dan pemirsa, antara lain karakter, kredibilitas, latar belakang, dan reputasi. Jika seseorang berbicara dengan seorang dokter, tentunya berbeda jika berbicara dengan seseorang yang tidak mengenyam pendidikan. Yang kedua logikal, terkait dengan fakta dan data. Apabila ada yang disampaikan memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan bagi orang lain menyanggah apa yang disampaikan. Yang ketiga, emosional, terkait dengan memberikan sentuhan emosi kepada pemirsa sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Kata-kata yang keluar dari mulut akan berbicara di pikiran, namun emosi yang ada pada slide akan berbicara di hati audien. Yang harus diperhatikan dalam presentasi, yang pertama, pesan. Dalam presentasi dianjurkan fokus kepada satu ide. Yang kedua, meskipun pesan yang disampaikan jelas dan fokus, serta dinilai penting oleh pemirsa, apabila hal itu tidak dapat memecahkan suatu masalah, maka hal itu tidak akan menggerakkan audien melakukan apapun. Yang ketiga, presentasi yang dianggap tidak penting oleh pemirsa tidak akan diperhatikan. Oleh karena itu, isi dalam slide presentasi biasanya berisi informasi penting saja. Teknik kedua, presentasi sama dengan bercerita. Presentasi berada di antara dokumen Word dan Cinema karena dapat dilengkapi dengan slide yang memuat teks, serta media dengar pandang dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif adalah melalui cerita. Cerita yang baik haruslah mengalir. Sama seperti presentasi, buat alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter, sehingga apa yang dipresentasikan mengalir. Sebelumnya harus mengetahui kalimat apa yang akan disampaikan kepada audien. Setelah menyusun alur cerita menggunakan slide sorter, kemudian tentukan apakah akan menggunakan gambar atau media dengar pandang lain pada setiap slide. Gambar yang dipilih tentunya harus disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan pada slide itu. Teknik yang ketiga sederhana bukan seadanya. Buat slide sederhana, tidak meletakkan apapun semaunya, karena desain dirancang sesuai dengan peruntukannya. Untuk menghindari audien mengalami kesulitan dalam menerima pesan, janganlah menumpuk ide atau pesan dalam satu slide. Hal ini akan membingungkan peserta ketika melihat dan membaca alur pesan. Pemirsa tidak lagi fokus pada pembicara, melainkan berusaha membaca alur slide. Yang keempat, hindari text oriented. Slide yang berisi banyak teks akan membuat bosan pemirsa dan menghilangkan ketertarikan mereka. Slide yang dipaksa menjadi dokumen disebut slide to man. Teknik yang kelima, visual dan verbal. Pemberian warna pada teks akan membantu audien mengingat poin utama yang disampaikan dalam slide. Dengan visualisasi, audien lebih lama mengingatnya.
Namun tentu hal ini akan berbeda dengan seseorang yang mampu mengingatnya bukan visual, melainkan verbal. Pemberian bingkai dapat memperkuat penekanan pesan, perlu juga diperhatikan kesesuaian dan komposisi warna yang digunakan antara teks dan latar. Apabila membutuhkan grafik, buat grafik sesederhana mungkin dan tidak membingungkan audien. Hindari teks yang sulit dibaca. Grafik digunakan hanya untuk memperkuat ide atau pesan yang disampaikan. Teknik yang keenam, gangguan. Gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu, atau bisa disebut noise. Selain noise, penggunaan gambar beserta penempatannya yang tidak sesuai dapat membingungkan alur pembacanya. Penggunaan gambar yang dapat mengalihkan fokus sebaiknya dihindari. Ilustrasi dua dimensi yang tidak memiliki ekspresi juga harus dihindari. Penggunaan gambar harus memperkuat ide atau pesan yang disampaikan untuk memudahkan pemahaman. Apabila suatu hal yang ada dalam slide telah diketahui secara umum, maka tidak perlu lagi disertakan penjelasannya. Teknik yang ketujuh, unsur emosi. Pencerminan emosi dapat dilakukan melalui penampilan sebuah gambar maupun kalimat yang tepat, agar dapat memengaruhi emosi audien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.